Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Krijayanti dengan NIM A111200048. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Program Studi Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pemberian layanan yang saya berikan kepada siswa di SMA Negeri 5 Kendari, khususnya pada siswa kelas 11. Ya baik, yang pertama itu ada rasionalisasi. Peserta didik tingkat sekolah menengah dari segi perkembangan karir telah memasuki masa eksplorasi. Pada masa ini mereka mulai mempertimbangkan dan mencari informasi terkait karir yang sesuai dengan minat dan bakatnya untuk perencanaan karir di masa depan. Perencanaan karir merupakan langkah awal bagi siswa untuk sukses dalam karirnya, dan siswa diharapkan dapat menyelesaikan tugas-tugas pengembangan karir seiring dengan kemajuan karir mereka. Setiap individu berusaha untuk memperoleh kemajuan dalam hidupnya, terlihat dari usaha ketika mengikuti pendidikan sampai jenjang tertinggi. Kemajuan individu dapat dikatakan sebagai langkah-langkah guna meningkatkan kehidupan karirnya. Siswa sekolah menengah atas akan melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi. Oleh karenanya, mereka perlu memiliki perencanaan mengenai karir mereka sebelum mengambil keputusan dalam memilih jurusan di perguruan tinggi. Keputusan yang diambil ini merupakan salah satu langkah guna mencapai karir yang diinginkan. Supriyatna dan Budiman mengemukakan bahwa perencanaan karir adalah aktivitas siswa yang mengarah pada keputusan karir di masa depan. Aktivitas perencanaan karir sangat penting bagi siswa, terutama untuk membangun sikap siswa dalam menempuh karir di masa depan. Menurut Paslon dalam Sitompul, ada 3 aspek yang harus terpenuhi dalam membuat suatu perencanaan karir yang meliputi pengetahuan dan pemahaman diri, pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, dan yang terakhir itu pengetahuan dan pemahaman yang realistis. Sedangkan pada hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan menyebar skala psikologis yang bertujuan untuk mengukur perencanaan karir pada siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Kendari dengan jumlah responden sebanyak 55 siswa. Dari penyebaran skala psikologis tersebut, data yang kami peroleh terdapat 1 orang siswa yang memiliki perencanaan karir yang sangat tinggi, kemudian 12 orang siswa yang memiliki perencanaan karir yang tinggi. Selanjutnya terdapat 35 orang siswa yang memiliki perencanaan karir yang rendah, dan 7 orang memiliki perencanaan karir yang sangat rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat kesenjangan antara tuntutan dan realita karena masih banyak yang memiliki perencanaan karir rendah dan sangat rendah. Maka kami sebagai peneliti akan memberikan rancangan layanan bimbingan klasikal untuk mengatasi perencanaan karir siswa kelas 11 di SMA 5 Kendari. Selanjutnya itu ada rencana pemberian layanan. Rencana pemberian layanan yang saya berikan kepada siswa ini adalah bimbingan klasikal. Dan yang pertama itu ada komponen layanan, yaitu layanan dasar. Yang kedua itu bidang layanan, yaitu karir, dan fungsi layanan itu fungsi pemahaman. Tujuan umumnya, peserta didik atau konseling mampu merencanakan karir dengan baik. Tujuan khususnya, peserta didik dapat mengaplikasikan kegiatan konseling. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan kembali pengertian perencanaan karir. Yang ketiga, peserta didik dapat mempraktikkan langkah-langkah perencanaan karir. Dan yang terakhir itu, peserta didik dapat mengungkapkan aspek-aspek dalam merencanakan karir. Topik pada RPL saya yaitu konsep diri dalam merencanakan karir. Mengapa saya mengambil konsep diri? Karena konsep diri adalah keseluruhan gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai yang berhubungan dengan dirinya. Individu yang memiliki motivasi yang positif dipandang mampu memiliki motivasi yang tinggi dalam menentukan karirnya. Konsep diri meliputi apa yang dipikirkan dan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Namun ketika terdapat individu yang memiliki konsep diri yang rendah, maka ia merasa kurang yakin dengan apa yang akan diambilnya, tidak jelas dengan masa depannya, dan mudah terpengaruh terhadap orang lain. Salah satu tugas perkembangan yang harus dilakukan oleh seorang remaja dalam masa perkembangannya di usia remaja adalah harus sudah dapat merencanakan karir bagi masa depannya.
Selanjutnya itu sasaran layanan. Sasaran layanannya itu siswa kelas 11 di SMA Negeri 5 Kendari. Materi layanan yang pertama itu pengertian perencanaan karir, kedua pengertian konsep diri, ketiga tujuan perencanaan karir, keempat langkah-langkah dalam merencanakan karir, dan yang terakhir metode perencanaan karir. Selanjutnya itu metode atau teknik. Metode atau teknik yang saya gunakan yaitu metode ceramah dan diskusi kelompok. Di mana metode ceramah adalah penyampaian bahan bimbingan klasikal dengan komunikasi lisan. Metode ceramah ini termasuk salah satu metode yang ekonomis dan efektif untuk keperluan penyampaian informasi dan konsep-konsep dasar. Langkah-langkah menggunakan metode ceramah secara efektif yaitu yang pertama itu dengan merumuskan indikator, kedua susun bahan materi ceramah pada awal sajian dengan menggunakan bahan-bahan pengait atau sering disebut dengan apresepsi, yakni materi yang mendahului kegiatan disajikan bimbingan klasikal yang berhubungan secara integral bahan yang baru yang akan disajikan, penyajian bahan bimbingan klasikal, dan dilanjutkan dengan penilaian layanan bimbingan klasikal. Agar metode ceramah ini dapat berjalan dengan efektif, alangkah baiknya konselor menyusun bahan ceramah. Dan pada bimbingan klasikal kali ini, konselor memaparkan konsep diri dalam merencanakan sebuah karir. Yang kedua itu diskusi kelompok. Diskusi kelompok adalah percakapan yang direncanakan atau dipersepsikan di antara 3 orang atau lebih tentang topik tertentu dengan seorang pemimpin. Dengan diskusi kelompok, dikumpulkan memfokuskan pada suatu topik yang disepakati bersama. Tujuannya agar setiap anggota yang merasakan terlibat untuk berbagi ide dan bertukar informasi. Dalam metode diskusi ini, konselor memberikan pengarahan sepenuhnya mengenai cara pemecahan masalah, menentukan dan merumuskan masalah, pembentukan kelompok dan pembagian peranan. Para siswa berdiskusi dalam masing-masing. Selama siswa berdiskusi, konselor berkeliling menjaga ketertiban dan kelancaran diskusi, memberikan dorongan dan bantuan agar setiap anggota kelompok dapat berpartisipasi aktif. Setiap kelompok melaporkan hasil diskusi kepada guru atau kepada guru pembimbing atau konselor, dan konselor menyimpulkan serta siswa mencatat hasil diskusi. Selanjutnya itu waktu. Waktu rancangan pemberian layanan saya itu 1 kali 45 menit. Dan media atau alat yang saya gunakan yang pertama itu PowerPoint, LCD, laptop, handphone, dan poster. Tanggal pelaksanaan 11 November 2022. Sumbernya itu berasal dari jurnal yang berkaitan dengan konsep diri dalam merencanakan karir. Pelaksanaannya yang pertama itu ada tahap awal atau pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Selanjutnya ini adalah materi layanan yang berkaitan dengan konsep diri dalam merencanakan karir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi layanan konsep diri dalam merencanakan karir. Yang pertama itu ada pengertian perencanaan karir. Menurut Supriyatna 2009, perencanaan karir adalah aktivitas siswa yang mengarah pada keputusan karir masa depan. Aktivitas perencanaan karir sangat penting bagi siswa, terutama untuk siswa dalam merencanakan karirnya di masa depan. Yang kedua itu pengertian konsep diri. Nur Rahma tahun 2002 mengemukakan bahwa konsep diri itu sebagai gambaran mental diri sendiri yang terdiri atas pengetahuan tentang diri sendiri, semua harapan dan penilaian terhadap diri sendiri. Yang ketiga itu tujuan dari perencanaan karir menurut Dillard. Yang pertama itu kesadaran diri dan meningkatkan pemahaman diri, mencapai kepuasan pribadi. Yang ketiga mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai, dan yang terakhir itu mengefisienkan waktu. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melakukan perencanaan karir. Yang pertama yaitu menilai diri sendiri, menentukan tujuan karir. Yang ketiga rencana-rencana, dan yang terakhir itu melaksanakan rencana-rencana yang telah ditetapkan. Kemudian metode dalam perencanaan karir. Yang pertama itu ada pendidikan karir, yang kedua ada penyediaan informasi, dan yang terakhir itu bimbingan karir.
Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil setelah memaparkan materi yang telah saya berikan itu konsep diri pada seseorang adalah tanggapan individu terhadap keseluruhan dirinya. Tanggapan keseluruhan diri sendiri itu muncul akibat perasaan sebagai diri sendiri, pengalamannya sebagai orang tersendiri, walaupun dia melakukan berbagai macam peranan dimanapun dia berada. Perencanaan karir adalah sebuah proses di mana individu bisa mengidentifikasi serta mengambil langkah-langkah untuk menggapai tujuan karirnya. Konsep diri adalah gambaran diri yang meliputi persepsi seseorang tentang diri, perasaan, keyakinan, dan nilai yang berhubungan dengan dirinya. Individu yang memiliki motivasi yang positif dipandang mampu memiliki motivasi yang tinggi dalam menentukan karir yang akan dipilih secara tepat. Konsep diri meliputi apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan tentang diri kita sendiri. Namun ketika terdapat individu yang memiliki konsep diri yang kurang baik, maka ia merasa kurang yakin dengan apa yang akan diambilnya, tidak jelas dengan masa depannya, dan mudah terpengaruh terhadap orang lain. Baik, media selanjutnya yang saya gunakan pada FPL saya adalah poster, yang dimana dalam merencanakan karir seorang individu harus memenuhi 3 aspek. Yang pertama itu pengetahuan dan pemahaman diri sendiri, yang dimana yaitu pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi, akademik, ambisi, keterbatasan, dan sumber-sumber yang dimiliki. Yang kedua itu pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan akan syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam suatu pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja. Dan yang terakhir itu adalah penalaran yang realistis. Penalaran yang realistis adalah kemampuan untuk membuat suatu penalaran realistis dalam merencanakan atau memilih bidang kerja atau pendidikan lanjutan dengan mempertimbangkan pengetahuan dan pemahaman diri yang dimiliki dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja yang tersedia. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.